Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 26-27. Nana cemberut. Aku dapat tugas baru. Nana menatap Yuri penuh arti. Yuri, aku ini kan bekerja di bidang pengembangan dan bukan reporter. Tapi kenapa aku harus melakukan wawancara? Yuri menjepit alisnya. Bukankah itu bagian dari pengembangan? Untuk menerbitkan sebuah majalah yang berkualitas tinggi, perlu didukung oleh berita-berita yang sedang menarik perhatian masyarakat. Jadi kamu perlu mencari tahu fakta-fakta menarik itu, biar tulisanmu tidak menyinggung orang lain. Benarkah? Tapi sekarang pikiranku buntu. Ini semua gara-gara bebek itu, kata Nana sambil menunduk. Kamu punya bebek? Tanya Yuri dengan heran. Nana mendongak ke arah Yuri. Iya, dan aku harus mengurusnya selama 3 bulan. Sejak kapan kamu punya bebek? Dan di mana kamu memeliharanya? Yuri semakin dibuat bingung oleh Nana. Nana bangun dari duduknya sambil menenteng dokumen yang diberikan John. Itu bebek siluman. Jadi kamu tidak akan bisa melihatnya. Baiklah, kalau begitu aku akan segera turun ke lokasi. Kali ini perusahaan mana? Tanya Yuri menyelidiki. Sambil melangkah meninggalkan Yuri, Nana berkata, game online. Yuri menjepit alisnya dan menatap kosong ke arah Nana yang sedang berjalan menuju pintu keluar. Game online. Jika itu one-shot, maka Nana pasti menemukan kesulitan. Apa-apaan John memberikan tugas ini padanya? Merasa tidak terima, Yuri langsung pergi menemui John di ruangannya. Kenapa kamu melakukan ini pada Nana? Kenapa kamu tidak mengirimku saja? John melepas dokumennya dan menatap Yuri tanpa ekspresi. Duduklah dulu. Yuri duduk dengan patuh. Katakan apa alasanmu? Aku hanya ingin melihat seberapa tangguhnya gadis itu. Jika dia bisa berurusan dengan layak, kenapa tidak kita coba saja di one shot? Siapa tahu dia yang berhasil. Jelas John. Tapi Nana itu baru di negara ini. Saya hanya khawatir padanya. Jika ke Key Group aku masih bisa mentolerin karena aku tahu bagaimana CEO-nya. Tapi ini one shot. Tidakkah kamu terlalu kejam? Yuri menatap John dengan sinis. Biarkan dia belajar. Jadi jangan ganggu keputusanku. Lagi pula dia sudah menerimanya, ucap John. Yuri menarik nafas dalam lalu berdiri dari duduknya. Entah kenapa aku merasa belakangan ini kita jarang sepaham. Baiklah, aku akan keluar karena sepertinya percuma bicara denganmu. Setelah mengatakan itu, Yuri keluar dari ruangan John dengan kesal. Sedang John sudah biasa dengan sikap Yuri, jadi dia tidak khawatir. John dan Yuri teman baik sejak di universitas. Yuri sudah menaruh hati pada John, tapi dia hanya mampu memendamnya karena tidak mau merusak persahabatan mereka. Selain itu, John terlihat dekat dengan banyak wanita, dan itu membuat Yuri ragu untuk membuat pengakuan. Meskipun sebenarnya John juga memiliki perasaan padanya, tapi dia tidak menyadari itu, karena di dalam hatinya hanya ada cinta buat teman masa SMA-nya, yang sekarang tinggal di Amerika. Nona Nana, ini kunci dan surat-surat motor yang sudah disiapkan bos untuk Nona, kata satpam yang sedang berdiri di depan pintu keluar. Maksudmu perusahaan menyiapkan ini untukku? Nana tidak percaya akan mendapat motor untuk menyelesaikan tugas kali ini. Satpam itu mengangguk, dan segera menyerahkan kunci ke tangan Nana. Nana mengambil kunci beserta surat-suratnya. Kemudian dia melihat motor merah sudah terparkir di depan pintu masuk. Baik juga tuh bos John. Bagus deh, sekarang aku punya kendaraan sendiri. Jadi aku tidak perlu naik bus lagi, batin Nana. Berhubung Nana tidak bisa memakai mobil, jadi perusahaan menyiapkan motor khusus untuk Nana sebagai kendaraannya. Itu semua atas saran Yuri, karena dia tahu kalau Nana tidak bisa mengendarai mobil. Sebelum pergi ke perusahaan yang dituju, Nana mampir di salah satu mall terbesar di Korea. Dia berjalan berkeliling mall dan membeli beberapa keperluannya. Namun dari kejauhan, dia melihat sosok tinggi yang tampan dan dingin, sedang berjalan menuju ke arahnya sambil bercakap-cakap dengan orang di sebelahnya, diikuti oleh beberapa pengawal di belakangnya. Oh Tuhan, ternyata benar kata pepatah kalau dunia ini tidak seluas daun kelor. Dan sekarang kenapa aku harus bertemu lagi dengan siluman bebek ini?
Bertemu dia selalu menjadi pertanda buruk bagiku. Batin Nana. Segera setelah itu dia bersembunyi di balik toko baju di sampingnya. Ya Allah, lindungi aku dari siluman itu. Dia benar-benar mengerikan, ucap Nana. Sesaat kemudian Nana mengintip dari balik kaca. Dia melihat kelompok lion sudah jauh. Segera setelah itu dia keluar dari persembunyiannya dan berlari sekencang-kencangnya menuju parkiran. Di depan gerbang parkiran bawah tanah yang cukup gelap, Nana berjalan mengendap-endap takut lion masih ada di sekitar mall. Tiba-tiba dari arah samping ada orang yang menarik tangannya. "Ah, siapa kamu?" Nana kaget dan memukul-mukul tangan besar yang memegang tangannya. "Gadis ular, kenapa kamu di sini? Apa kamu mengikutiku?" tanya lion dengan sinis. Mendengar suara itu, Nana jadi merinding. Dengan pelan dia menoleh ke arah lion. Segera setelah itu dia mendorong tubuh lion. "Dasar siluman bebek, kamu kira aku sudi mengikutimu? Ini tempat umum jadi wajar saja saya ada di sini. Nah, kamu sendiri ngapain berkeliaran di jam kerja?" Lion memperbaiki jasnya. "Saya di sini lagi bekerja." "Haha, alasanmu tidak masuk akal. Kerja apa di mall? Kamu kira aku tidak tahu kalau kamu itu CEO sebuah perusahaan? Jadi kamu tidak punya urusan di sini kecuali nampang doang," cibir Nana. Lion menjepit alisnya dan berkata dengan bangga, "Ini mall yang ada di bawah perusahaanku. Mall sebesar ini." Nana melirik ke sekeliling mall. Lion mengangguk dan berpikir kalau Nana akan memujinya dan mulai mendekatinya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nana menyeringai ke arah Lion. "Begitu aja sombong. Entar kalau ada gempa bangunannya runtuh juga." "Ya sudah, aku malas berdebat sama orang seperti tuan kaya raya yang terhormat. Kalau begitu saya pamit dulu." Nana dengan cepat kabur dari Lion. Karena dia khawatir Lion akan kumat dan dia bisa melakukan hal buruk lagi padanya. Di satu sisi Lion merasa geram mendengar perkataan Nana. Padahal dia susah payah membuntuti Nana. Saat dia melihat Nana bersembunyi di toko itu. Sial, gadis ular itu selalu membuat darahku mendidih. Awas aja, besok akan kubuat dia menyesal pernah setuju jadi pelayanku. Lion mengepal tinjunya dan menggertakkan giginya. Setelah pertemuan itu, Nana langsung membawa motornya ke arah kantor yang akan dia tuju dengan bermodalkan Google Maps. Tidak lama kemudian, Nana sampai di depan gedung unik yang bangunannya segi 4, dan lebih banyak menggunakan kaca bening. Sehingga orang dari luar bisa melihat para karyawan yang berlalu lalang di lobi. "Gedung ini bagus banget, seperti bangunan yang ada di dalam game," gumam Nana. Tulisan OneSoft cukup besar di bagian depan gedung. Hanya dengan melihat itu, orang sudah tahu kalau itu memang kantor perusahaan game terbesar di Korea Selatan. Dengan semangat Nana memarkir motornya, dan segera berjalan masuk ke kantor itu. "Permisi Pak Satpam," ucap Nana setelah berdiri tepat di depan pintu masuk. Satpam itu langsung menengok ke arah Nana. "Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu bos perusahaan ini. Apakah dia ada di ruangannya?" Jawab Nana. "Apakah Mbak sudah ada janji?" tanya Satpam itu dengan sopan. Kali ini Nana berani berbohong. Karena dia tidak ingin kejadian waktu di kantor Lion terulang lagi. Langsung saja Nana mengangguk. "Iya, saya sudah ada janji." Satpam itu langsung membukakan Nana pintu dan menunjukkan jalan pada Nana. Tapi Nana lagi-lagi tidak bisa masuk ke ruangan yang khusus untuk karyawan dan bosnya itu. Secara dia bukan karyawan perusahaan itu. Terpaksa dia hanya bisa menunggu. "Keren. Keamanan di kantor ini sangat ketat. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk," gumam Nana. "Hai, Pak Satpam," sapa Nana pada Satpam kedua yang dia temui. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Satpam itu. "Begini Pak, saya sudah janji sama CEO perusahaan ini untuk bertemu di ruangannya. Tapi saya tidak bisa masuk. Apakah Pak Satpam mau membantu saya masuk?" tanya Nana. Pak Satpam siapa gadis ini? Dan untuk apa dia mau ketemu CEO? Tiba-tiba seorang perempuan cantik, seksi dan modis muncul di belakang Nana. Mendengar suara itu Nana dan Satpam langsung berbalik melihatnya. "Selamat siang Nona Yunhee." "Oh ya, gadis ini mau ketemu CEO."
Tapi dia belum memberitahu apa tujuannya. Ucap Pak Satpam dengan sopan dan penuh hormat. Mendengar penjelasan Satpam, Yunhee membuka kacamatanya dan menatap tajam ke arah Nana. Kamu ada urusan apa dengan calon tunangan saya? Tanya Yunhee. Nana memperhatikan gadis cantik di depannya itu. Dia berpikir kalau gadis ini pecemburu kelas tinggi. Jadi dia harus benar-benar mengatur kata-katanya dengan baik. Biar tugasnya bisa lancar. Oh, saya diutus oleh perusahaan saya untuk bertemu CEO perusahaan ini. Jelas Nana. Yunhee menyilangkan tangannya. Kemudian melirik penampilan Nana yang terlihat biasa. Saya rasa calon tunangan saya tidak ada urusan dengan orang model kamu. Jadi sebaiknya kamu urungkan saja niatmu menemuinya. Yunhee mulai merendahkan Nana. Nana menjadi geram dengan tingkah sok berkuasa Yunhee. Baru saja calon sudah begini. Bagaimana kalau sudah jadi istri? Alamat akan gagal dah kalau begini. Batin Nana. Maaf nona calon tunangan CEO. Saya kesini untuk urusan pekerjaan. Jadi saya akan tetap menemui CEO perusahaan ini. Kata Nana. Mendengar perkataan Nana, Yunhee melotot geram. Kamu berani menentang saya? Sebaiknya kamu segera meninggalkan kantor ini sebelum saya bertindak kasar. Nana. Suara seorang lelaki tiba-tiba memanggil nama Nana dari arah belakang. Nana dan Yunhee langsung berbalik ke arah sumber suara, begitupun Satpam. JH. Ucap Nana sambil tersenyum ke arah JH. Yunhee melirik Nana dengan kesal. Dia kenal JH. Batin Yunhee. Kamu kenal gadis udik ini? Tanya Yunhee. JH menyeringai ke arah Yunhee tanpa mengatakan apapun. Dia malah langsung berdiri di depan Nana seraya berkata, kamu ngapain di sini? Oh, aku ingin ketemu CEO perusahaan ini. Tapi tidak bisa, kata Nana dengan cemberut. JH, kamu kenapa nyuekin aku demi gadis ini? Kata Yunhee sambil menunjuk Nana dengan sinis. Merasa mendengar suara, JH melirik ke kiri dan ke kanan sambil berkata pada Nana. Apa kamu mendengar suara tadi? Nana tersenyum dan mengerti kalau JH sedang mengabaikan Yunhee. Langsung saja dia menggelengkan kepalanya mengikuti drama JH. Melihat Nana menggelengkan kepalanya, JH langsung berkata lagi. Kalau begitu kita masuk saja ayo. Soalnya di sini terasa mengerikan. Setelah itu JH menarik tangan Nana dan bergegas menuju pintu masuk. Hanya dengan menepuk tangannya, pintu langsung terbuka. Nana terkejut karena dia baru tahu kalau pintu itu terbuka hanya dengan bertepuk tangan. Wah, keren banget. Nana berdecak kagum. Kamu juga bisa melakukannya. Ucap JH sambil tersenyum melirik Nana. Tapi kamu harus sering datang ke sini baru bisa. Lanjut JH. Bersambung.